perkenalkan kami kelompok BPK. Kami akan membahas tentang BPK, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Matthew dengan nomor urut 22 sebagai ketua. Kedua adalah Samuel dengan nomor urut 31. Ketiga adalah Dylan dengan nomor urut 9. Keempat adalah Kayla dengan nomor urut 21. Dan yang terakhir adalah Juan dengan nomor urut 18. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu BPK? BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Dalam hal ini, BPK melaksanakan tugasnya dengan berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selain punya tugas yang jelas, terdapat beberapa fungsi BPK yang perlu diketahui. Dalam hal ini, fungsi BPK tidak jauh berbeda dari tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, fungsi BPK juga meliputi fungsi pengawasan dalam jalannya pengelolaan keuangan negara. Meskipun terdengar mirip, namun fungsi BPK, tugas maupun wewenang perlu dipahami dengan baik dan jelas. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui pentingnya peranan BPK dalam kontribusi membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, apa saja wewenang BPK? Selanjutnya adalah wewenang BPK. Sebelum mengetahui fungsi BPK, perlu dipahami pula bahwa terdapat wewenang BPK di mana wewenang yang dimasukkan di sini adalah beberapa hal yang menjadi hak BPK untuk mempermudah hal atau tugas BPK tersebut. Berikut beberapa wewenang yang telah kami sediai. Yang pertama yaitu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua adalah meminta keterangan atau dokumen yang wajib yang oleh setiap orang, organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pemeriksaan kegiatan, pembukuan atau tata keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan lainnya. Yang keempat ada menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan kepada BPK. Yang kelima ada menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah. Daerah yang wajib juga akan digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam ada menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Yang ketujuh ada menggunakan tenaga ahli atau tenaga kerja atas pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk Indonesia atau atas nama BPK Indonesia. Yang ke-8 ada membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang ke-9 ada memberi pertimbangan dan standar akuntansi pemerintahan. Dan ke-10 ada memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Inilah merupakan wewenang BPK dan ditunjukkan oleh fungsi BPK tersebut. Apa fungsi BPK? Fungsi BPK
BPK mempunyai fungsi yang sekilas mirip seperti auditor, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, berbagai lembaga keuangan negara tertentu mempunyai kegiatan yang melibatkan berbagai macam transaksi. Disinilah peran BPK untuk memeriksa kegiatan tersebut. BPK juga berfungsi melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan uang negara wajib dipantau oleh BPK. Hal ini dilakukan agar sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat terorganisir dengan baik dan mencegah berbagai tindakan penyimpangan. Bang, kalau gitu bagaimana peranan BPK dalam membentuk Indonesia yang demokratis, Bang? Ini adalah peranan BPK dalam membentuk negara yang demokratis. 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara. 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap bukti-bukti, surat-surat, perhitungan-perhitungan, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bang, kalau gitu apakah BPK sudah melakukan tugasnya dengan baik, Bang? Ya, BPK sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dan jika kita melihat berita akhir-akhir ini, mereka juga sudah banyak berhasil mengungkapkan kerugian bahkan kebohongan dari para koruptor di negara Indonesia ini. Dan mereka juga sering bekerja sama dengan pihak KPK karena biasanya BPK ini selalu ada kaitannya dengan korupsi, di mana bagian korupsi itu dipegang oleh KPK, dan BPK ini biasanya mengurus kasus-kasus yang besar dengan jumlah uang yang triliunan dan memiliki dampak yang sangat berpengaruh sekali bagi negara Indonesia. Dan jika kita melihat berita terakhir ini, mereka juga sudah menemukan berbagai jenis kerugian negara, seperti kasus yang telah dipecahkan mereka, yaitu di tahun 2020 kemarin mereka menemukan bahwa ditemukan di Pelindo 2 kerugian negara yang sampai itu 6 triliun rupiah. Kemudian kasus berikutnya mereka berhasil menemukan kasus senilai 56,98 triliun, dan mereka BPK juga baru menemukan kasus senilai 56,98 triliun.